Yesus, supaya ketika tiba hari yang jahat itu kita mampu berdiri teguh, ya, sebab yang diselamatkan adalah yang bertahan sampai akhir. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita melihat di apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di sini, maka kita akan mengenal ada dua macam bentuk antikristus. Ya, sekali lagi, ada dua macam bentuk antikristus. Nah, apa kedua macam bentuk antikristus itu, teman-teman? Kita lihat. Yang pertama adalah banyak antikristus. Dan perlu kita perhatikan bahwa banyak antikristus ini mereka sudah ada. Ya, sudah ada. Kita lihat, teman-teman. Tadi di ayat 18 ini dikatakan bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi bagian yang pertama yang akan kita pelajari adalah banyak antikristus yang telah bangkit. Artinya ketika surat 1 Yohanes ini dituliskan oleh sang rasul, antikristus yang banyak ini sudah ada. Ya, sudah ada para penentang ajaran kebenaran, yaitu para bidat. Ya, jadi mereka ini sudah ada. Ya, kita perhatikan ya, banyak antikristus. Ya, ini bagian yang pertama. Nah, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi antikristus yang banyak ini, teman-teman, banyak ya. Kalau kita lihat tadi dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nih banyak nih, ya banyak. Ya. Ini bentuknya plural, teman-teman. Ya, banyak antikristus. Ya, jadi banyak penyesat ini, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka sudah ada, ya, dan mereka lah antikristus itu. Ini antikristus yang pertama, ya, yang ketika surat ini ditulis, mereka sudah ada, teman-teman. Dan kalau kita melihat latar belakang penulisan surat-surat Rasul Yohanes, ya, salah satunya adalah untuk melawan bidat-bidat pada waktu itu. Yang salah satunya adalah ajaran-ajaran gnostik, ya, ajaran-ajaran doketisme yang menolak kemanusiaan Kristus. Ya, di masa kini kita bisa mengenal mereka, teman-teman, seperti J.O., seperti Ones, ya, mereka itu menolak, sekali lagi menolak bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Dan gak tanggung-tanggung, teman-teman, mereka banyak, ya, sebab penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk menyesatkan, ya. Jadi itu makanya, teman-teman, jangan hampiri komal-komal mereka. Jangan datang dan dengarkan segala penjelasan mereka. Ya, meskipun mungkin menarik, tapi jangan Anda datang ke sana, teman-teman. Ya, hindari komal-komal yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Ya, mereka selalu berargumen bahwa daging Tuhan, mayat Tuhan, gitu loh. Ya, jadi mereka itu antikristus, teman-teman. Siapa mereka? Rasul Yohanes jelas tegaskan. Ya, kalau tadi di 1 Yohanes ayat 2, ya, kita melihat di ayat 18, sekarang kita lihat di ayat yang ke-19, ya. Dikatakan memang mereka berasal dari antara kita. Perhatikan, teman-teman, ya. Ya, banyak antikristus, ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ini ayat 18, ya.
Kita lihat di ayat yang ke-19-nya, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, kata kita di sini teman-teman ya, menggunakan kata ganti orang ketiga jamak, berarti di sini Rasul Yohanes bersama dengan penerima surat, yaitu jemaat Tuhan. Orang-orang yang menyebut diri sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ya, jadi mereka ini yaitu penyesat tadi teman-teman ya, penyesat yang banyak itu, yaitu antikristus yang banyak itu teman-teman ya. Mereka itu berasal dari jemaat. Mereka juga menyebut diri Kristen. Tapi saya mau katakan teman-teman, mereka tidak benar-benar Kristen, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tapi mereka ada di dalam untuk merusak dan menyesatkan. Merusak iman Kristen. Supaya kabur. Ya, supaya tidak terang. Ya, supaya kemudian orang yang mendengarnya ragu-ragu. Dan sekali lagi, mereka adalah musuh dari dalam. Dan saya mau katakan teman-teman, musuh dalam selimut itu lebih menakutkan daripada musuh dari luar. Ya. Jadi ini yang pertama teman-teman, ya, antikristus yang telah bangkit dan pergi ke seluruh dunia. Ingat, jumlahnya banyak. Ya, sekali lagi, jumlahnya banyak teman-teman. Karena itu mari kita perkuat ya pengajaran-pengajaran di dalam iman Kristen, di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, bahkan termasuk di dalam keluarga kita teman-teman. Ya, supaya tidak satu orang pun disesatkan oleh mereka. Ingat, mereka adalah penyesat. Ya, antikristus ini adalah penyesat. Ya, mereka memang menjadi agen-agen iblis untuk menyesatkan orang-orang percaya. Nah, teman-teman semuanya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, teman-teman. Bentuk antikristus yang kedua yaitu seorang antikristus dan dia akan datang. Ya, kita lihat teman-teman. Tadi dikatakan di sini di 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang teman-teman. Artinya, ketika surat ini ditulis, dia belum datang. Belum, baru akan berarti masa yang akan datang. Ya, kata akan berarti future. Ya, beda dengan kata telah berarti bentuknya pas. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ini bentuk yang kedua yaitu seorang antikristus. Ketika surat 1 Yohanes ditulis, dia belum datang. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang dia sudah datang, teman-teman? Mari kita periksa dengan baik, ya. Nah, teman-teman semuanya, 1 Yohanes 2 ayat 22 memberitahukan kita siapa seorang antikristus yang akan datang ini. Ya, sekali lagi, seorang, dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Nah, bentuk antikristus yang kedua ini adalah satu orang, teman-teman. Lihat, siapakah pendusta itu? Ini bentuknya tunggal, singular. Ya, singular teman-teman. Ya, ya. Di mana kemudian ya dia menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, bukankah dia, yaitu si pendusta ini, yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus?
Nah, pendusta ini teman-teman yang menyangkal Yesus adalah Kristus itu adalah antikristus. Dia itu adalah antikristus, seorang antikristus. Dia menyangkal Bapa maupun anak. Sekali lagi, menyangkal Bapa maupun anak. Itu ciri-ciri dari antikristus yang satu ini, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita melihat bahwa kata antikristus hanya ada di kitab 1 dan 2 Yohanes, gitu ya. Di kitab 1 dan 2 Yohanes. Nah, akan tetapi teman-teman, di beberapa bagian lain di dalam kitab suci kita oleh antikristus ini memiliki istilah-istilah yang lain. Kita lihat ya. Siapa antikristus yang satu tadi, teman-teman? Seorang antikristus. Sekali lagi, seorang antikristus. Oleh Rasul Paulus menyebut dia sebagai manusia durhaka. Ya, sekali lagi, manusia durhaka. Kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 dimulai dari ayat 1, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, yaitu hari terhimpunnya kita bersama dengan Tuhan ya, hari kedatangan Tuhan, tadi di ayat 1 ya, yakni kedatangan Tuhan dan terhimpunnya kita dengan Dia ya. Nah, hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ya, jadi yang harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia untuk selama-lamanya, yang harus terjadi adalah murtad. Gelombang murtad akan terjadi di mana-mana. Ya, sekali lagi, gelombang murtad, orang-orang yang meninggalkan imannya kepada Kristus, ya, akan mengikuti ajaran-ajaran setan. Gitu teman-teman ya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius ya. Jadi ini yang pertama terjadi. Nah, selain murtad teman-teman, berikutnya adalah dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi oleh Rasul Paulus, istilah antikristus itu ya, dia menggunakan manusia durhaka ya. Jadi ini pertanda kedatangan Tuhan, yaitu datangnya manusia durhaka yang harus binasa itu. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi manusia durhaka ini teman-teman ya, dia akan berdiri ya. Ya, dia akan duduk di bait Allah dan akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, banyak orang yang menduga ya, banyak orang yang menduga bahwa ini tentang paus ya, tentang paus, kepausan ya. Tapi malam ini teman-teman, saya mau mengatakan kepada kita sampai hari ini, teman-teman kita Katolik masih mengaku bahwa masih mengaku Bapa dan Anak gitu ya. Sekali lagi, masih mengaku tidak menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dalam doa mereka tetap dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau banyak orang selama ini bahwa yang akan menyatakan diri sebagai Allah itu adalah paus ya. Ya. Saya mau menentang itu hari ini teman-teman, supaya kita tidak terpercaya. Walaupun kita beda dalam beberapa penafsiran kitab suci, tetapi jelas saudara-saudara kita Katolik bukan antikristus teman-teman. Jangan kita menjadi anti dengan itu ya. Saya mau katakan kepada kita, jangan kita menjadi anti dengan itu ya. Karena bukan mereka antikristusnya ya. Oke. Itu
yang disebutkan oleh Rasul Paulus, dia adalah manusia durhaka. Ayat 5, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang, di ayat 7 ya, kita lompat. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi ketika nanti Tuhan kita Yesus Kristus datang, ya, maka antikristus itu akan dimusnahkan oleh Tuhan kita. Ya, dia akan dibinasakan, teman-teman, ya. Dia akan ditangkap dan akan dilemparkan bersama dengan nabi palsu itu, ya, ke dalam lautan api, ya. Nah, teman-teman semuanya, Tuhan kita Yesus Kristus menyinggung hal itu dengan istilah yang lain, ya. Kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15, teman-teman. Dikatakan demikian. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, kadang-kadang teman-teman kita membaca sesuatu, kita berlalu begitu saja, asal lewat begitu ya. Tapi kali ini Kristus mendorong kita, ya, supaya ketika kita membaca bagian ini kita memperhatikannya loh, teman-teman, ya. Sebab ini berguna untuk kita supaya kita tidak disesatkan, ya. Kalau sekarang ini Anda seorang Kristen, ya. Kalau sekarang ini Anda adalah seorang Kristen, jangan pernah Anda memiliki niat hati untuk keluar dari kekristenan, ya. Apalagi pergi ke agama seberang, ya. Dan kalau sampai hari ini Anda ya belum menjadi Kristen, saya rindu dengan Anda mendengarkan ini, teman-teman. Segera Anda membuat keputusan untuk kemudian Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, ya. Ini penting sekali. Mari kita perhatikan, teman-teman. Nah, menarik bahwa di sini kalau kita melihat latar belakang dari Matius 24 ini, teman-teman, ya. Di ayat 1 itu berbicara tentang ketika Yesus, ya, berkata, menubuatkan kepada para murid, ya, bahwa bait suci yang dibangun oleh Zerubabel yang kemudian dipugar oleh Raja Herodes, Raja Agung Herodes, ya. Yesus menubuatkannya bahwa akan datang waktunya di mana tidak ada satu batu pun terletak di atas batu lainnya, akan dihancurkan. Lalu dari sana, teman-teman, muncul kemudian pertanyaan dari para murid. Ada 3 pertanyaan di ayat yang ketiga dikatakan di sana, teman-teman. Yang pertama adalah, bila manakah itu akan terjadi, yaitu runtuhnya bait suci itu. Dan yang kedua, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia. Kalau Anda membaca dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-13, teman-teman, di sana kemudian Tuhan Yesus menjawab, ya, pertanyaan para murid perihal tanda-tanda kedatangannya. Dan di ayat yang ke-14 Yesus berkata di sana bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada segala bangsa, ya, sebagai suatu kesaksian, ya, barulah kemudian tiba kesudahannya. Dan di ayat yang ke-15 kemudian, teman-teman, Yesus menyinggung bagian ini. Dia berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendak memperhatikannya. Nah, itu sebabnya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang antikristus ini, ya, menurut kitab Nabi Daniel. Kita akan menelusuri, ya, poin-poin berkaitan tentang antikristus itu di sana, teman-teman. Nah, kita lihat, teman-teman, bahwa ketika menjelaskan, ya, tentang tanda-tanda kedatangannya dan juga kesudahan dunia, ya, Kristus menyampaikan firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, dan dia menyebutkan satu istilah nama, yaitu pembinasa keji.
Dan saya percaya teman-teman, istilah pembinasa keji ini tidaklah berbeda dengan antikristus yang disebutkan oleh Rasul Yohanes tadi, ataupun manusia durhaka yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Ya, dan apa yang disebutkan oleh Kristus pembinasa keji ini berkaitan dengan nubuatan-nubuatan tentang Dia yang disampaikan di dalam kitab Daniel. Nah, kita lihat teman-teman, bahwa di dalam kitab Daniel ya ada peristilahan, yaitu kekejian yang membinasakan. Jadi Yesus menyinggung pelakunya, ya, oknumnya, yaitu dengan sebutan pembinasa keji. Sedangkan apa yang dijelaskan di dalam kitab Daniel adalah aksi atau tindakan yang dilakukan oleh si pembinasa keji itu, yaitu dengan melakukan kekejian yang membinasakan, teman-teman. Mari kita periksa. Kita mulai dari Daniel pasal 9, ya. Di ayat yang ke-27, kemarin kita sudah belajar tentang Kristus sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, Daniel pasal 9 sampai ayat yang ke-26. Sekarang kita lihat ayat yang ke-27-nya, teman-teman. Dikatakan demikian. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya, saya rindu ke depan kalau Tuhan berkenan, saya mau menjelaskan tentang 1 kali 7 masa ini, tapi tidak untuk saat ini. Ya, di mana pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Bisa teman-teman, bahwa apa yang dilakukan oleh si pembinasa keji itu adalah bahwa di atas sayap kekejian, ya, di atas sayap kekejian yang akan datang yang membinasakan, bahwa dia akan datang. Si pembinasa keji itu akan datang. Begitu nubuatannya, teman-teman, ya, akan datang. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes tadi. Seorang antikristus akan datang. Akan datang, teman-teman. Ya. Nah, di bagian lain di pasal 11 di ayat 31 dikatakan demikian, teman-teman. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi seorang antikristus ini adalah seorang pemimpin militer, teman-teman. Ya, dia bukan saja seorang pemimpin ya religius, tapi dia juga adalah seorang pemimpin pemerintahan dan seorang pemimpin militer, teman-teman. Ya, begitu petunjuk yang diberikan oleh Alkitab bagi kita, ya, di mana tentaranya akan muncul dan mereka akan menajiskan tempat kudus, ya. Nah, berikutnya teman-teman, di pasal yang ke-12 di ayat yang ke-11 dikatakan, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Jadi di sini di 3 bagian, ya, kitab Daniel yang menyebutkan kepada kita tentang tindakan yang dilakukan oleh pembinasa keji itu, yaitu kekejian yang membinasakan, teman-teman. Nah, kita akan banyak belajar tentang Daniel pasal 12 ayat 11 ini, teman-teman. Saya akan banyak fokus di sini untuk membuktikan kepada kita pertanyaannya tadi, siapakah antikristus itu? Ya, siapakah dia? Kita lihat, teman-teman. Kalau kita melihat bahwa Pak Daniel pasal 12, ya teman-teman, itu merupakan kelanjutan dari penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Daniel, yang diperlihatkan kepadanya oleh Gabriel, ya, kelanjutan dari pasal 10 dan pasal 11, di mana semua itu terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Raja Kores, Raja Persia. Ya, jadi termasuk di pasal yang ke-12 yang barusan tadi saya tunjukkan kepada kita, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat, teman-teman. Kita akan belajar apa yang menjadi konteks dari pasal 12 itu, ya.
Kalau kita lihat ayat 1 teman-teman, di sana Gabriel memberitahukan Daniel tentang kesesakan besar yang akan dialami oleh bangsa Israel. Ya, ini berkaitan dengan akhir zaman ya, gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin minggu depan kita akan belajar tentang itu teman-teman ya, tentang bagian yang pertama ini ya. Jadi di situ Gabriel beritahu Daniel bahwa bangsa Israel akan mengalami kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi. Ya. Lalu kemudian di ayat yang kedua, ya, itu tentang kebangkitan. Ya, bahwa sebagian orang akan bangkit untuk menerima ya hidup yang kekal, ya. Tapi sebagian lagi akan mendapatkan kengerian yang kekal, teman-teman, ya. Dan kalau kita compare dia dengan Yohanes 6 ayat 39 sampai ayat yang ke-40, maka kita mengetahui bahwa kebangkitan orang mati itu terjadi pada akhir zaman. Ya, hemera eskatos hemera ya, eskatos hemera itu hari yang paling akhir gitu ya. Itu istilah teologisnya teman-teman. Lalu di ayat 3 dikatakan bahwa tentang ada orang-orang bijaksana yang akan bercahaya seperti cakrawala ya. Kita akan mungkin belajar itu nanti ya. Kalau ada ke depan kita belajar tentang eskatologi, kita akan belajar bagaimana penghakiman ya. Kalau tidak salah saya sudah pernah sampaikan ya di pagi hari tentang penghakiman terakhir di room ini ya teman-teman ya, tentang bematos ton Christo ya. Di situ ada pemberian mahkota ya. Jadi di situ orang-orang yang hidup di dalam Tuhan ya akan diberi penghormatan dan penghargaan oleh Tuhan sendiri dengan menganugerahkan mahkota sebagai pahala bagi mereka ya. Lalu berikutnya teman-teman di ayat 4 itu Daniel diperintahkan untuk memeteraikan atau menyembunyikan segala firman yang disampaikan kepadanya. Dan hal itu memang sudah diulang ya, itu di ayat yang ke-9 di ayat yang ke-12 itu ya, dan juga di Daniel pasal 8 ayat 26 bahwa kitab Daniel itu adalah kitab yang tertutup, kitab yang dimeteraikan ya. Dan sungguh betul bahwa sebelum tiba akhir zaman teman-teman tidak ada seorang pun yang mengerti artinya ya, karena ditutup ya. Tetapi sejak kemerdekaan bangsa Israel 1948 ini kemudian bagian-bagian di dalam nubuatan-nubuatan di dalam kitab Daniel ini kemudian tersingkap ya. Dan kemudian di ayat 5 teman-teman dikatakan bahwa Daniel melihat dua orang yang berdiri di tepi sungai. Lalu kemudian ayat ke-6 pertanyaan Daniel, bila manakah hal ini akan berakhir. Lalu kemudian di ayat 7 tentang penggenapan hal-hal yang ajaib yang dipertanyakan. Lalu di sana ada 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Kita tidak bahas hari ini, tapi jika suatu hari ada waktu kita akan bahas juga tentang itu. Lalu ayat 8 pertanyaan Daniel, apakah akhir segala hal ini? Perhatikan teman-teman ya, di ayat yang ke-8 di pasal yang ke-12 itu di sana Daniel bertanya, apa akhir segala hal ini? Lalu kemudian di ayat 9 pengulangan pemerintah untuk memeteraikannya. Seperti tadi di ayat yang ke-4. Lalu kemudian di ayat ke-10 pernyataan bahwa di akhir zaman orang-orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji ya. Dan ini jelas bahwa gereja akan memasuki masa pemurnian ya. Karena penghakiman itu akan dimulai dari rumah Tuhan. Lalu kemudian ayat 11 tentang nubuatan 1290 hari. Dan ayat 12 tentang nubuatan 1335 hari. Nah teman-teman semuanya, kita akan berfokus pada ayat yang ke-11 pada malam hari ini tentang siapa itu antikristus teman-teman. Kita lihat. Kembali di ayat 12 dikatakan ya, ayat 11 dikatakan, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari teman-teman. Ya, 1290 hari. Ini ada sebuah nubuatan ya yang menjadi teka-teki gitu teman-teman ya. Nah, apa yang menjadi latar belakang munculnya ayat ini sejak dihentikan korban sehari-hari ini teman-teman ya. Kalau kita melihat latar belakangnya adalah ya, bahwa tadi di ayat yang ke-8 ya, Daniel itu ketika dijelaskan kepadanya mulai dari pasal 10, pasal 11 lalu kemudian masuk di pasal 12 ini, segala penglihatan yang ditunjukkan kepadanya dia tidak mengerti. Dia tidak paham teman-teman ya. Jadi kemudian dia bertanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini?
Jadi di sini di ayat yang ke-8 ini teman-teman, Daniel bertanya kepada Gabriel, apa akhirnya? Apa terakhirnya? Ya, dari semua yang engkau telah perlihatkan ini. Nah, begini jawaban dari Gabriel, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Aneh ya teman-teman, sampai matinya Nabi Daniel, dia tetap tidak mengerti, dia tetap tidak memahaminya teman-teman. Ya, karena kitab itu tertutup. Tapi sekali lagi, setelah kemerdekaan bangsa Israel, maka semua ini tersingkap teman-teman. Ya, kita lihat teman-teman. Nubuatan yang diberikan di pasal yang ke-11 tadi, di ayat yang ke-11 tadi, Daniel pasal 12 ayat 11 dikatakan, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Kemarin kita belajar hitung-hitung teman-teman, ya. Dan malam ini juga kita akan belajar menghitung lagi, ya. Jadi karena itu boleh disiapkan dong alat tulis, ya. Kalau ada kalkulator boleh juga saya dibantu untuk menghitungnya teman-teman, ya. Ya, karena kita akan coba untuk membahasnya sebaik mungkin, ya. Ya, jadi di sini teman-teman ada nubuatan 1290 hari, ya. Dan itu sama dengan 1290 tahun, ya. Itu ya. Nah, di mana berdasarkan Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskil 4 ayat 5 sampai 6, di sana sudah dijelaskan tentang ketetapan Tuhan bahwa satu hari sama dengan satu tahun, gitu ya. Jadi 1290 hari sama dengan 1290 tahun nubuatan Alkitab, ya. Nah, kita lihat teman, mari kita mari kita uraikan Daniel 12 ayat 11 ini. Kita lihat, ya. Pertanyaannya, kapankah nubuatan 1290 hari ini dimulai dan berakhir? Ya, petunjuk yang diberikan kepada kita teman-teman bahwa mulai itu ketika ya dihentikannya korban sehari-hari. Ya, jadi sejak berhentinya korban sehari-hari di bait suci, maka nubuatan 1290 hari ini dimulai. Gitu ya. Terus akhirnya ya, itu ketika ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Dengan rentang waktu panjangnya nubuatan itu ya adalah 1290 hari atau 1290 tahun. Ya. Kita sudah lihat teman-teman, ya. Ya. Sekarang pertanyaannya kita bagaimana? Sejarah dihentikan korban sehari-hari. Kita lihat, ya. Dalam sejarah bangsa Israel telah terjadi setidak-tidaknya 3 kali teman-teman, ya, setidak-tidaknya 3 kali dihentikan korban sehari-hari di bait suci. Ya, artinya tidak ada persembahan korban bakaran, ya, di sana. Yang pertama adalah zaman Nebukadnezar, ya. Beberapa tahun setelah bait suci dihancurkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan kerajaan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya, ketika kerajaan Babel yaitu di zaman Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar ya menyerang kerajaan Yehuda. Ya, pada masa Raja Zedekia, gitu teman-teman, ya. Nah, berikutnya sejarah yang kedua berhentinya korban itu yaitu pada zaman Makabe, ya, ketika kemudian dibangun kembali bait suci ya pada masa Raja Kores, Raja Persia oleh Zerubabel yang setelah 70 tahun ya pembuangan ke Babel, dan lalu kemudian teman-teman ya kerajaan Persia itu ditaklukkan oleh kerajaan Yunani. Nah, ketika Raja Yunani bernama Antiochus Epiphanes ya, itu dia melakukan penyerangan di tahun 168 sebelum Masehi, teman-teman. Ya, disinilah kemudian naskah-naskah perjanjian lama, ya, tulisan-tulisan perjanjian lama, tulisan-tulisan para nabi, ya, kitab-kitab Taurat, ya, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab
para nabi ya yang ditulis dalam bahasa Ibrani itu dibakar ya di masa itu. Ya, untungnya teman-teman pada tahun 300 sebelum Masehi ya Raja Mesir ya, Raja Yunani juga yang ada di Mesir itu meminta ya 70 sarjana untuk dikirim ke Alexandria untuk menerjemahkan ya kitab-kitab ya Torah, kitab-kitab para nabi dan tulisan-tulisan sejarah itu ke dalam bahasa Yunani yang kita kenal dengan kitab Septuaginta, teman-teman ya. Jadi di masa Epiphanes ini, Antiochus Epiphanes ini ya, di sana ia mengorbankan babi di atas mezbah sehingga menajiskan ya bait suci itu pada waktu itu ya. Teman-teman Katolik tentu tahu sejarah ini karena tercatat di dalam kitab Makabe, teman-teman ya. Nah, sedangkan sejarah yang ketiga teman-teman itu pada masa Kaisar Vespasianus, ayah dari Jenderal Titus ya. Jadi setelah penyerangan Yerusalem dan penghancuran bait suci kedua yang dipugar, yang dibangun oleh Zerubabel, lalu kemudian direnovasi, dipugar oleh Raja Herodes Agung, lalu kemudian di tahun 70 tepat seperti nubuatan yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, bait suci itu kemudian diruntuhkan oleh Jenderal Titus ya. Dan sejak saat itu sampai hari ini teman-teman tidak ada lagi korban bakaran ya di bait suci di Yerusalem. Tidak ada lagi teman-teman ya sampai hari ini ya. Nah, dari ketiga sejarah berhentinya korban bakaran ini, berhentinya korban sehari-hari ini teman-teman. Kira-kira dalam nubuatan yang diberikan kepada Daniel di pasal 12 ayat 11 tadi, kira-kira yang mana sejarahnya? Apakah di zaman Nebukadnezar, apakah di zaman Makabe, atau di zaman Kaisar Vespasianus? Ya. Nah, teman-teman semua, kalau seandainya ada seseorang yang menanyakan satu informasi, katakan saja informasi satu lokasi, satu tempat ya kepada kita. Nah, kira-kira yang menjadi petunjuk bagi kita dalam bukan jalan menuju kepada lokasi itu, apakah apa yang sudah diketahui oleh si penanya atau yang belum? Yang belum diketahuinya. Nah, saya percaya bahwa kita akan lebih cenderung untuk memberikan informasi. Contoh misalnya, kalau misalnya dia nanya sesuatu ya, satu lokasi atau satu tempat ya, lalu kita kasih tahu dia, kamu tahu nggak ini ya? Nah, katakan satu kantor pos ya, lalu kemudian dekat kantor pos itu ada masjid atau ada minimarket gitu ya. Nah, kita akan kasih tahu dia, kamu tahu nggak ini yang ini gitu. Ya, tentu kita akan mulai memberitahukan informasi itu kepada dia dari apa yang diketahuinya. Nah, saya percaya juga teman-teman dalam sejarah dihentikannya korban sehari-hari yang disinggung tadi oleh Gabriel kepada Daniel di Daniel pasal 12 ayat 11 itu teman-teman, tentu apa yang diketahui oleh Daniel. Dan dalam hal ini yang diketahui oleh Daniel adalah zaman Nebukadnezar. Ya, sekali lagi, zaman Nebukadnezar, bukan zaman Makabe, apalagi zaman Kaisar Vespasianus, teman-teman. Ya, jadi tentu yang diketahuinya adalah berhentinya korban sehari-hari di zaman Nebukadnezar. Hal itu bisa kita konfirmasikan, teman-teman, dari pernyataan Daniel di dalam doanya. Ya, ketika ia berdoa, ya, tentang bait suci yang telah hancur. Ya, kita lihat teman-teman. Di Daniel pasal 9 ayat 16 dikatakan, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasih-Mu, kasihan-Mu, biarlah kiranya murkamu dan amarahmu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Ayat 17, oleh sebab itu dengarkanlah ya
Allah kami, doa hambamu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri. Jadi dari doa Daniel ini teman-teman kita bisa mengetahui bahwa berhentinya korban sehari-hari yang dimaksudkan oleh Gabriel di ayat yang ke-11 tadi tentu apa yang diketahui oleh Daniel, yaitu hancurnya bait suci oleh Raja Babel Nebukadnezar di tahun 586, ya, di tahun 586 sebelum Masehi, teman-teman, ya. Nah, berkenaan dengan itu teman-teman, bahwa mempersembahkan korban kepada Tuhan itu adalah tugas imam. Yang bukan imam tidak boleh melakukannya, teman-teman. Ya, itu berdasarkan ketentuan hukum Taurat, ya. Bahwa dalam mempersembahkan korban itu hanya boleh dilakukan oleh keturunan Harun, ya. Ya, para imam gitu ya. Dan imam ini teman-teman hanya dapat mempersembahkan korban bakaran pada mezbah yang telah ditentukan Tuhan. Tidak boleh mereka di sembarang tempat, ya. Melakukannya semau mereka, teman-teman, nggak boleh. Ya, salah satu mengapa apa namanya kerajaan Israel dilepas, ya, dari kepenguasaan Raja Saul, teman-teman, yakni karena dia telah mengambil alih fungsi tugas imam, ya, selain kesalahan-kesalahan yang lain, ya, yakni ketika ia tidak bersabar menunggu Samuel ketika menghadapi Amalek pada waktu itu, ya. Jadi di situ teman-teman, ya, kita melihat bahwa Saul kemudian ditegur karena dia mempersembahkan korban bakaran itu yang seharusnya itu dilakukan oleh Nabi Samuel, ya. Tetapi dalam hal ini Saul melakukannya sehingga ditegur pada waktu itu, ya. Nah, berkenaan dengan ini, ketentuan ini teman-teman, kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 12 ayat 11 sampai 14 dikatakan demikian. Maka ke tempat yang dipilih, perhatikan ya, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Ayat 13, hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi berdasarkan ketentuan dalam Taurat ini teman-teman, apa yang dituliskan oleh Musa kepada bangsa Israel, ya, maka itu berlaku bahwa mereka tidak boleh para imam, ya, melakukan, ya, korban tempat, ya, tapi hanya di itu mana tempat yang dipilih Tuhan itu untuk kemudian mereka bahan korban bakaran, ya. Kalau kita melihat teman-teman, ya, bahwa bait suci yang ada di Yerusalem dibangun oleh Raja Salomo sekitar 1908 sebelum Masehi, ya. Kemudian Tuhan menyatakan bahwa yang memilih tempat ini, ya, Adonai Allah Israel menyatakan bahwa yang memilih tempat ini sebagai rumah persembahan baginya. Ya, kita bisa melihat di dalam 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian teman-teman. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Jadi bahwa berdasarkan ketetapan di dalam hukum Taurat, ya, yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel bahwa hanya di tempat yang telah dipilih Tuhan, di sanalah nantinya mereka harus mempersembahkan korban.
Dan Tuhan memilih tempat yang dibangun oleh Raja Salomo, teman-teman. Ya, di sana Tuhan persembahan korban kepadanya dibakar. Ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman, ya, secara detail ya bagian-bagian yang ada di dalam bait suci, ya. Mungkin bagi teman-teman yang belajar tabernakel tentu lebih paham dari saya soal ini, ya. Kita lihat teman-teman, bahwa di bait suci itu ada bagian-bagiannya. Bagian paling luar, teman-teman, itu adalah pelataran. Ya, bagian paling luar, lalu masuk sedikit lebih ke dalam itu adalah ruang kudus, ya. Dan yang paling jauh ke dalam yaitu ruang Maha Kudus, ya. Ruang Maha Kudus hanya bisa didatangi oleh imam besar sekali setahun, teman-teman, ya. Tidak boleh sembarang orang masuk ke sana, ya. Hanya imam besar, ya, yang boleh masuk ke sana untuk membawa ukupan atau apa gitu, ya. Jadi di situ dia melakukannya, teman-teman, ya. Nah, kalau kita melihat di pelataran luar, teman-teman, ya, ada dua peralatan, ya, ada dua peralatan bait suci, yaitu mesbah dan bejana pembasuhan. Ya, saya ketika saya teman-teman, ketika saya mempersiapkan materi ini, teman-teman, saya kaget dengan gambar ini, teman-teman. Ya, saya kaget sekali bahwa di sini ada mesbah, ya, mesbah persembahan, dan di sini ada bejana pembasuhan, teman-teman. Ya, jadi setiap kali para imam akan melakukan korban bakaran, ya, maka kemudian mereka akan membasuh tangannya, teman-teman. Ya, saya ingat ketika Pilatus, ya, ketika teriakan orang banyak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ya, di mana Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Ya, dan Yesus memang adalah anak domba yang dipersembahkan, teman-teman. Ya, dan kemudian di situ Pilatus membasuh tangan, bukti tanda bahwa ia tidak menemukan kesalahan. Ya, itu, teman-teman. Saya kaget dengan melihat ini, teman-teman. Waduh, ini ternyata itu semua, ya, maksud Tuhan yang gak terselami itu, ya. Oke, kita lanjut ke bagian tadi, teman-teman. Hanya intermezzo saja. Saya teringat ketika saya mempersiapkan materi ini, bahwa di pelataran luar ini, di mesbah inilah kemudian para imam melakukan persembahan korban bakaran, ya, korban sehari-hari, gitu, teman-teman, ya. Nah, teman-teman semuanya, di tahun 586 berdasarkan fakta sejarah, teman-teman, bahwa Raja Babel yaitu Nebukadnezar menyerang, ya, Yerusalem, ya, mengepung Yerusalem selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun, dari tahun ke berapa, ya, ke-9, ya, atau ya ke-9 atau ya antara itu, ya, tahun ke-9 Raja Zedekia gitu, ya. Ya, sampai sekian tahun kemudian mereka melakukan pengepungan, ya, terhadap kota Yerusalem, lalu kemudian berhasil, ya, masuk, ya, meruntuhkan tembok-temboknya, dan kemudian di tahun 586 itu, ya, bait suci itu diruntuhkan, ya. Kita bisa lihat, teman-teman, bagaimana sejarah jatuhnya kota Yerusalem ini di Yeremia pasal 39. Kita baca. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Ayat 2. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke-4, ya. Jadi dari tahun yang ke-9 sampai tahun yang ke-11, ya. Berarti ada 2 tahun, teman-teman, ya. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 9 bulan itu terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal, Sharezer,
ya, pembesar dari Sin Magir, panglima, dan Nebuzaradan, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di antara Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Nah, ayat 6, Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Ayat 8, orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ya, bahwa tidak disebutkan tentang, ya, penghancuran bait suci. Ya, sekali lagi, di pasal 39, Yeremia 39 ini tidak disebutkan tentang, ya, penghancuran bait suci, tetapi yang dirobohkan adalah tembok-tembok Yerusalem dan termasuk membakar istana raja dan perumahan rakyat. Nah, tapi kalau kita bandingkan teman-teman dengan Yeremia pasal 52, ya, di mana Yeremia mengulang kronologis peristiwa itu, maka di sana kita bisa melihat bahwa di sana ia menyebutkan tentang penghancuran bait suci. Ayat 12, dalam bulan yang kelima pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintah Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah di Yerusalem, segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Jadi di ayat yang ke-13 ini, di pasal 52 ini lebih jelas bahwa termasuk rumah Tuhan, bait suci di Yerusalem itu dibakar, ya, oleh Nebuzaradan, ya, panglima tentara Babel itu, teman-teman, ya. Nah, teman-teman semuanya, akan tetapi meskipun bait suci itu telah dihancurkan di tahun 586 berdasarkan Yeremia pasal 39 tadi, tetapi masih ada yang mempersembahkan korban, teman-teman. Ya, kalau kita melihat catatannya, teman-teman, ternyata masih ada yang membawa persembahan korban. Ya, kita lihat di dalam Yeremia 41 ayat 5 dikatakan, datanglah orang-orang dari Sichem, dari Silo, dan dari Samaria. Ya, ingat dari Silo ini tempat di mana dulu Nabi Samuel, ya, berada, ya. Jadi datanglah orang-orang dari Sichem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertore-tore. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Jadi meskipun itu sudah dihancurkan, teman-teman, tetapi masih ada yang mempersembahkan korban. Ya, kenapa? Kenapa kok bisa, teman-teman? Karena kalau kita melihat, teman-teman, persembahan korban itu, ya, dilakukan di luar, di pelataran luar, ya, bukan di dalam, tapi di luar, ya. Seperti gambar yang tadi saya sudah tunjukkan kepada kita. Nah, pertanyaannya, teman-teman, kapan benar-benar terakhir berhenti korban, ya, persembahan di bait suci di zaman Nebukadnezar? Nah, kalau kita melihat sejarah, teman-teman, ternyata sejarah pengangkutan orang-orang Yehuda ke pembuangan di Babel oleh Nebukadnezar itu berlangsung berkali-kali, teman-teman. Ya, mari kita lihat catatan Nabi Yeremia, ya, menyangkut hal itu. Pertama, tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, yaitu di tahun 606 sampai 605 sebelum Masehi. Itu berdasarkan Yeremia pasal 25 ayat 1. Jadi di situ untuk pertama kalinya, ya, mereka diangkut ke pembuangan. Termasuk Daniel dan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, diangkut ketika tahun pertama ini, teman-teman. Ya. Lalu berikutnya di tahun yang ke-7,
Ya, tahun ke-7 itu berarti antara 599 sampai dengan 598 sebelum Masehi. Itu pengangkutan yang kedua berdasarkan Yeremia 52 ayat 28. Ya. Lalu berikutnya teman-teman, yaitu pengangkutan ketiga, yaitu di tahun yang ke-18. Ya, tahun ke-18 antara 588 sampai 587 sebelum Masehi. Berdasarkan Yeremia 52 ayat 29. Lalu berikutnya pengangkutan yang keempat, yaitu di tahun ke-19. Ya, yaitu di tahun 587 sampai 586 sebelum Masehi berdasarkan Yeremia 52 ayat 12, ya. Dan disitulah terjadi pembakaran rumah Tuhan dan istana raja tadi, teman-teman, beserta tembok Yerusalem dirobohkan, ya. Jadi di sini pengangkutan yang keempat di tahun ke-19, ya. Lalu berikutnya teman-teman, yaitu pengangkutan yang terakhir, yaitu di tahun ke-23. Ya, berdasarkan Yeremia 52 ayat 30, ya, sekitar tahun 583 582 sebelum Masehi. Ya. Jadi itulah sejarah pengangkutan orang-orang ke pembuangan di Babel oleh Nebukadnezar dan pasukannya, teman-teman, ya. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat tadi, teman-teman, bahwa di tahun yang ke-19 pemerintahannya ini, saat itulah rumah Tuhan dibakar, ya, dihancurkan, teman-teman. Namun kalau kita lihat bahwa masih ada orang yang melakukan persembahan korban, yaitu mereka-mereka yang datang dari Sikhem, dari Silo, ya, dan dari mana tadi satu lagi tempatnya, ya, yang berjumlah 80 orang itu. Nah, dari sini teman-teman, kita lihat bahwa pengangkutan ini, ya, membawa bukan saja rakyat, ya, bukan saja prajurit dan semua orang yang ada di Yehuda pada waktu itu. Kita lihat Yeremia 52 ayat 30. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yehuda, seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Ya. Jadi berjumlah 4.600 jiwa, ya. Jadi itulah pengangkutan yang terakhir, teman-teman, ya. Pengangkutan yang terakhir orang dari Yehuda ke Babel, ya, yakni di tahun ke-23 pemerintahan Nebukadnezar. Nah, teman-teman semuanya, tadi saya sudah katakan bahwa mempersembahkan korban kepada Tuhan itu tugas imam, ya. Dan imam itu hanya mempersembahkan korban bakaran itu di mezbah yang telah ditentukan Tuhan, yaitu di rumah yang telah dipilih, yaitu di Yerusalem, ya. Jadi mereka tidak boleh, sekalipun mereka adalah imam, tetapi di Babel mereka tidak boleh melakukan itu, teman-teman. Ya, mereka tidak boleh mempersembahkan korban itu di Babel, gitu. Hanya yang telah dipilih oleh Tuhan, ya. Nah, pertanyaannya, teman-teman, kalau tidak ada imam, apakah korban bakaran bisa dipersembahkan? Ya. Kalau ketentuannya bahwa yang boleh mempersembahkan korban adalah imam, ya, bahkan imam itu harus sempurna, nggak boleh bercacat, teman-teman, ya. Nah, sedangkan ketika pengangkutan orang-orang ke Babel oleh Nebuzaradan, teman-teman, semuanya diangkut, termasuk para imam. Kita baca, teman-teman, ya. Jadi pada tahun ke-23 pemerintahan Nebukadnezar itu, secara otomatis persembahan korban sehari-hari di bait suci berhenti. Sekali lagi, secara otomatis berhenti, teman-teman. Sekalipun tidak ada yang menghentikannya, tetapi dengan sendirinya berhenti. Alasannya kenapa? Nah, alasannya tidak ada imam. Kita baca, teman-teman. Yeremia 52 ayat 24 dikata, lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap seraya imam kepala dan Zefanya, imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga pintu. Dengan tidak ada lagi imam pada waktu itu, maka berhenti korban itu, teman-teman.
Ya. Jadi teman-teman semuanya, di tahun ke-23 zaman Nebukadnezar dipastikan bahwa korban bakaran itu berhenti. Ya, korban bakaran itu berhenti. Jadi kalau kita melihat tahun ke-23 itu tahun berapa? Kalau dia memerintah di tahun pertama yaitu 606-605 sebelum Masehi, maka tahun ke-23-nya itu tahun keberapa, teman-teman? Mohon saya dibantu. Kira-kira tahun berapa itu, teman-teman? Berarti 606 dikurang 23. Tahun berapa kira-kira? 572 ya. 500. Enggak. 606 dikurang 23. Karena tahun sebelum Masehi itu berkurang, menurun. 600. Berapa kira-kira, teman-teman? Tahun berapa itu? 583. 83 sebelum Masehi. Jadi kita melihat bahwa berhenti korban itu di tahun 583 sebelum Masehi. Nah, teman-teman semuanya, kita lihat kembali ke Daniel pasal 12 ayat 11 ya. Pertanyaannya tadi, kapan nubuatan 1290 hari itu dimulai dan berakhir? Kita lihat, teman-teman. Dimulai ya, itu sejak dihentikan korban sehari-hari, dan berakhir yaitu ketika ditegakkan dewa kekejian yang membinasakan. Rentang waktunya 1290 hari atau 1290 tahun ya. Nah, kita lihat, teman-teman, kapan dimulai. Nah, kalau hasil penelusuran kita bahwa pengangkutan terakhir orang dari Yerusalem ke Babel yaitu tahun ke-23, maka itu berarti korban sehari-hari itu berhenti di tahun 583 sebelum Masehi, teman-teman. Itu berhentinya ya. Nah, sekarang kapan berakhir? Ya, kapan berakhir? Nah, berakhir dia pada saat dewa-dewa kekejian yang membinasakan ditegakkan. Ya, dan ini yang akan kita cari tahu. Kapan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ditegakkan, teman-teman? Ya, kita lihat. Di dalam Bilangan 14 ya, ayat 34 dikatakan, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Saya kemarin sudah jelaskan ini, teman-teman. 1 hari dihitung 1 tahun. Ya. Nah, Yeskiel 4 ayat 4 sampai 6 dikatakan, berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring, demikian selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu, berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Nah, kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, ayat 6, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Ya, jadi berdasarkan ketentuan Tuhan, 1 hari adalah 1 tahun, teman-teman. Ya, nah kita kembali ke Daniel pasal 12 ayat 11. Ya, nubuatan 1290 hari ini. Nah, berdasarkan panjang nubuatannya adalah 1290 hari. Ingat bahwa Tuhan sudah tetapkan tadi 1 hari untuk 1 tahun. Berarti 1290 hari sama dengan 1290 tahun. Nah, kemarin teman-teman, saya sudah uraikan kepada kita bahwa ada sejarah penggunaan kalender, yaitu kalender Babilonia 360 hari panjangnya dalam setahun, lalu kemudian kalender Julian, lalu kemudian kalender yang terakhir yaitu kalender Gregorian dengan panjang waktu 365,24 hari dalam setahun. Ya. Nah, dari hasil perbandingan ini, teman-teman, kemarin kita dapat 0,9857. Ya, 0,9857. Nah, tadi teman-teman bahwa 1290 hari sama dengan 1290 tahun. Kalau kita kalikan dengan 0,9857 ya, 1290 ini dengan 0,9857 ya, coba dikonfirmasi teman-teman, dihitung apakah saya salah atau benar ya. Maka hasilnya adalah 1271 tahun nubuatan Alkitab berdasarkan kalender Gregorian. Apakah benar kalau dikalikan begini, teman-teman? 1271 tahun.
Ada yang menghitung? 1290 dikali 0,9857. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Jadi 1271 tahun setelah tahun 583. Itu tahun berapa, teman-teman? Bahwa tadi berhenti korban itu yaitu tahun ke-23 pemerintahan Nebukadnezar, ya. Pengangkutan terakhir orang dari Yerusalem ke Babel, ya. 583, ya. Jadi dari tahun 583 ini, teman-teman, 1271 tahun setelah itu tahun berapa? Coba, teman-teman, coba bantu saya hitung. Ya. Atau sama dengan begini, teman-teman. 1271 tahun dikurang 583. Berapa kira-kira hasilnya? 688. Iya. 688 Masehi. 688 Masehi, teman-teman. Pertanyaan saya, apa yang terjadi di Yerusalem? Ingat ya, bahwa itu berkaitan dengan kota dan bangsa. Ya, kemarin saya sudah jelaskan ya, bahwa kota Daniel yaitu kota Yerusalem, bangsa Daniel adalah bangsa Israel. Ya, jadi di tahun 688 Masehi ini, teman-teman, apa yang terjadi di kota Yerusalem, teman-teman? Yang terjadi di kota Yerusalem, teman-teman, adalah ini. Kita lihat. Kubah batu atau Dome of the Rock yang juga dikenal sebagai Kubat Asakra dibangun pada tahun berapa, teman-teman? 688 sampai 691 Masehi di Yerusalem. 688, teman-teman, ya. Kita lihat dari Bethlehem Education, dari Bethlehem Universitas Bethlehem yang ada di Bethlehem nih, teman-teman, ya. Kubah batu dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik dari tahun 688, teman-teman. Ya, sekali lagi, teman-teman, 688 Masehi. Ya, 688 Masehi, teman-teman, ya. Jadi berdasarkan museum, ya, itu awalnya dibangun antara tahun 688, teman-teman. Ya. Jadi pembangunan dari Dome of the Rock itu dimulai di 688 Masehi. Apa kaitannya dengan ini, teman-teman? Ya. Kalau tadi kepada Daniel di pasal yang ke-12 ayat 11 itu, sejak berhenti korban sehari-hari sampai ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan, teman-teman. Dan itu tepat jatuhnya di 688, yaitu Dome of the Rock. Yang dibangun di pelataran bait suci. Sekali lagi, yang dibangun di pelataran bait suci yang telah dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70 itu, teman-teman. Ya. Kita lihat penggenapan dari nubuatan 1290 hari ini, teman-teman. Ya. Jadi berhenti korban itu di tahun 23 zaman Nebukadnezar. Lalu kemudian, ya, berakhir ketika ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan, teman-teman, yaitu Dome of the Rock dibangun di Yerusalem di tahun 688 Masehi. Apa artinya ini bagi kita, teman-teman? Siapa sebenarnya antikristus itu? Siapa antikristus itu, teman-teman? Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia, perhatikan teman-teman ya, dia si antikristus ini yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sekali lagi, si antikristus, seorang antikristus tadi, teman-teman, yang akan datang, ya, dia adalah penyangkal baik bapa maupun anak. Jadi dalam hal ini bukan orang Katolik, teman-teman. Sekali lagi, bukan orang Katolik, karena sampai hari ini teman-teman Katolik mengaku bapa dan anak. Mereka tidak menyangkalnya. Ya. Jadi jangan kita membuat narasi yang aneh-aneh tentang paus dan sebagainya. Kita nggak melihat ya catatan-catatan Alkitab berkaitan dengan itu, teman-teman. Ya, malah kita lari kemana-mana.
Ya, jadi siapa dia yang menyangkal baik bapak maupun anak ini, teman-teman? Anda pasti tahu. Ya, kita lihat teman-teman. Ada tulisan-tulisan Islami, ya, inscription di dinding Dome of the Rock. Dan menariknya teman-teman, tulisan-tulisan itu teman-teman menentang dogma kekristenan. Sangat menentang. Saya tunjukkan kita teman-teman, ya. Ini berdasarkan sumber-sumber dari Kompasiana, ya. Ayat Quran di Dome of the Rock, ya. Ayat Quran di Dome of the Rock. Kita lihat teman-teman, ya. Di sini saya tunjukkan kita, ya. Semoga bisa baca karena tulisannya agak kecil-kecil teman-teman, ya. Coba kalau ada alat ya bisa membuat bisa lebih besar barangkali, ya. Gitu. Kita lihat teman-teman, ya. Bahwa tulisan inscription di Dome of the Rock, ya, merupakan tulisan Islami dan kutipan Al-Qur'an yang paling awal dan seterusnya, ya. Saya tidak baca semua teman-teman. Tapi perhatikan di sini yang menentang dogma kekristenan. Ya, jadi di situ ada kalimat syahadat dan doa berkah syafaat yang menentang, sekali lagi menentang dogma kekristenan. Ya, ingat antikristus itu menentang, melawan. Ya, anti berarti apa ya? Pelawan, ya, penentang gitu ya, gitu anti, ya. Menentang dogma kekristenan. Kita lihat teman-teman, seperti apa dia menentang dogma kekristenan ini. Apakah tepat seperti yang di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 ini, ya, dan 23, yakni yang menyangkal anak dan yang menyangkal bapa. Mari kita lihat teman-teman, ya. Kita lihat. Dikatakan begini, semoga Allah memberi pengampunan, dalam kurung doa tidak ada di Quran. Wahai ahli kitab, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Iya kan? Berikutnya, dan jangan katakan 3, hentikan. Nih. Dan jangan katakan 3, hentikan. Gitu loh, ya. Lalu berikutnya, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari memiliki putra. Nih, menyangkal anak di sini mulai, ya, menyangkal anak, ya. Berikutnya, Al-Masih tidak enggan menjadi pelayan Allah dan begitu pula para malaikat. Jadi Yesus itu, ya, disamakan dengan malaikat teman-teman, ya, itu, ya. Berikutnya kita lihat lagi teman-teman, ya. Dikatakan di sini, tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Ini bentuk penolakan loh, penyangkalan kepada Bapa dan anak. Ini teman-teman, tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Di dalam kekristenan kita, Yesus adalah anak Allah. Tegas Alkitab mengatakannya, baik malaikat, baik oleh Yesus sendiri, ya. Pengakuan jati diri Kristus bahwa dia adalah anak Allah itu jelas, ya. Tapi di sini tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia, ya. Kita lihat lagi teman-teman, ya. Di bagian lain dikatakan Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak, tidak pula diperanakan, ya. Jadi bentuk penolakan itu, ya. Dikatakan bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman di dalam di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23 itu jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa itulah si antikristus, ya, yang menyangkal baik bapa maupun anak. Dan sudah jelas-jelas teman-teman, ya, kita melihat bagaimana penyangkalan itu terjadi, ya. Kita lihat teman-teman, 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, yang menyangkal Yesus, tidak berasal dari Allah. Berarti itu dari mana? Dari iblis teman-teman. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sudah ada teman-teman, sudah ada, sudah jelas antikristus itu dari mana, ya. Nah teman-teman semuanya, perhatikan,
Di dalam Daniel pasal 12 ayat 11 tadi dikatakan, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian. Nih, perhatikan teman-teman. Dewa-dewa kekejian, ya. Dewa-dewa yang merupakan kekejian bagi Tuhan, teman-teman. Ya, yang membinasakan itu ada 1290 hari. Kita lihat ya, dewa-dewa kekejian itu. Anda lihat tanda apa itu, teman-teman? Yang ada di atas Dome of the Rock itu? Tanda bulan dan apa itu? Ya. Itu Kita lihat ya, tanda itu kejijikan teman ya. kayak Simbol itu ya, kita lihat simbol itu ya. Kita lihat simbol itu teman-teman. simbol Ya. kejijikan itu. Ya. Nah, ini teman-teman, bahwa simbol ini sudah digunakan dalam pengertian religius ya sebelum Islam datang. Simbol itu sudah digunakan. Ya. Simbol ini sudah ada, teman-teman. Ini ya, simbol bulan bintang ini sudah ada ya sebelum Islam ada, ya. Sudah ada, teman-teman. Ya, kita lihat ya. Sudah ada simbol-simbol ini. Ya. Itu. Kalau Anda melihat di Masjidil Haram itu ya, itu ada tinggi sekali ya, kayak tanduk dia ya, teman-teman ya. Itu ya bulan sabit seperti itu ya. Nah, kita lihat teman-teman, apa arti simbol itu? The symbols of Shemesh, the sun, Sin, the moon, and Ishtar, the star. Ishtar, the Babylonian Assyrian warriors goddess. She is known as the Babylonian goddess of passion war, prostitution. Ini adalah dewa perang, ya. Dewa perang, dewa hawa nafsu, ya. Prostitusi, birahi, teman-teman. Ya. Dan diidentifikasi ini dengan Venus. Apa itu Venus, teman-teman? Bintang fajar. Apa itu Venus, teman-teman? Bintang fajar. Kalau Anda belajar tentang Helel ben Sahar, gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah dewa-dewa kekejian, ya. Dewa-dewa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Dewa-dewa ini, ya, simbol-simbol yang digunakan ini, teman-teman. Ya. Di dalam Ulangan 4 ayat 19 berkata begini, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian itu. Yang justru, perhatikan teman-teman kalimat ini, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Jadi Tuhan memberikan ya matahari, bulan, bintang, dan segenap tentara langit kepada bangsa-bangsa sebagai bagian mereka untuk disembah. Ya. Jadi yang disembah oleh bangsa-bangsa berhala. Ya. Berhala, teman-teman. Ya. Yang berdiam di negeri Mekah. Itu. Ya. Karena dia diperintahkan hanya untuk untuk menyembah Tuhan negeri itu. Ya, teman-teman ya. Nah, sementara Adonai Allah Israel berdiam secara kekal di mana? Di Yerusalem. Jadi dalam hal ini jelas adalah dewa kekejian yang membinasakan, teman-teman. Ya. Kalau kita lihat kronologis ini, teman-teman, ya, di tahun 665 tahun pemerintahan dari Nebukadnezar, ya, kita lihat di tahun 500 ya 583 tadi, ya, itu kemudian kita lihat nubuatan 1290 ya, di mana di tahun 583 itu orang-orang ya pengangkutan terakhir orang Yehuda ke Babel, ya. Dan di tahun 636 ya 636 Masehi, teman-teman, Khalifah Umar bin Khattab itu memasuki Yerusalem, ya. Lalu kemudian bertemu dengan uskup ya gereja Yerusalem pada waktu itu, yang kemudian dia dibunuh, ya. Ketika dia bertanya di mana tempat
dulunya ya bait suci itu didirikan. Ya. Jadi kemudian uskup itu dibunuh, teman-teman. Ya. Jadi di tahun 688 kemudian berdirilah Dome of the Rock. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini teman-teman bahwa pembuktian nubuatan tahun 583 korban sehari-hari berhenti, dan di tahun 688 Dome of the Rock itu di Yerusalem berdiri. Jadi dari mana? Sekali lagi, dari manakah antikristus itu dan siapakah dia? Kita tinggal tunggu siapa dia. Tapi kita sudah tahu dari keyakinan apa dia, teman-teman. Kiranya ini memberkati kita. Saya kembalikan kepada Bu Rara. Makasih. Iya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Amin. Tadi disebut di dalam kitab 2 Yohanes ya. Yang